Di kolom dikunya, assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas materi PPKN bab 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mari simak videonya baik-baik ya teman-teman. Oke, di unit 1 ini kita akan membahas tentang identitas individu dan identitas kelompok. Di sini ada yang tahu nggak sih identitas individu itu ada apa aja? Oke, kita bahas sekarang. Identitas individu dibagi menjadi 2. Pertama, ada identitas individu secara alami. Contohnya, warna kulit, jenis rambut, golongan darah, bentuk wajah, bentuk hidung, dan ciri fisik lainnya. Selain dari ciri fisik, identitas ini juga bisa dilihat dari aspek psikis. Contohnya, sifat sabar, sifat periang, sifat ramah, sifat pendiam, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada identitas individu yang terbentuk secara sosial. Identitas ini bisa terbentuk karena pekerjaan, jabatan, perannya dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Contohnya, seorang guru, identitasnya itu didapatkan karena ada pekerjaan yang ia jalani atau yang ia jalankan. Setelah tadi kita membahas tentang identitas individu, sekarang kita akan membahas tentang identitas kelompok. Identitas kelompok juga dibagi menjadi 2. Ada identitas kelompok yang terbentuk secara alami, contohnya adalah ras. Ras yang melekat secara alami pada sebuah kelompok sudah menjadi ciri utama kelompok tersebut. Yang kedua, ada identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Contohnya, bangsa dan negara adalah sebuah kelompok sosial karena dilihat dari dasar, simbol, bahasa, lagu kebangsaan, serta warna bendera yang menjadi ciri sebuah negara sebagai kelompok. Sekarang kita akan membahas unit 2 tentang mengenai, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keragaman, mulai dari agama, ras, suku, bahasa, dan budaya. Dengan adanya keragaman-keragaman tersebut, kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menghargai semua perbedaan-perbedaan yang ada. Kita harus menyadari bahwa perbedaan-perbedaan inilah yang membawa kita kepada persatuan. Unit 3, kolaborasi antar budaya di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, kita harus bisa saling menghargai dan memahami antar budaya. Salah satu cara menghargai dan memahami budaya-budaya yang ada yaitu dengan cara kolaborasi antar budaya. Kolaborasi antar budaya bisa dilakukan dengan pertukaran budaya, parade budaya, pameran seni rupa, dan pentas seni. Kolaborasi antar budaya di Indonesia ini bisa lebih mempererat persatuan dan kesatuan. Unit 4. Pertukaran budaya di pentas global. Pertukaran budaya merupakan sarana baru bagi 2 atau lebih kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain. Pertukaran budaya merupakan hal yang bagus, mengingatkan kebudayaan merupakan sebuah unsur penting di dalam sebuah negara. Untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ke pentas dunia bisa menggunakan teknologi seperti YouTube, mengikuti beberapa festival, contohnya Festival Janadria,
dan juga bisa dengan menampilkan suatu seni budaya di suatu tempat di luar negeri. Unit 5. Belajar dari kekayaan tradisi. Seperti yang teman-teman tahu, kalau bangsa Indonesia itu memiliki berbagai macam tradisi dan kebudayaan, seperti rumah adat, pakaian adat, upacara adat, tarian adat, alat musik, dan lagu tradisional, serta senjata dan makanan khas yang berbeda-beda di setiap daerah. Dengan adanya keragaman tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia, ini sudah cukup menunjukkan dan membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaliknya tidak berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan, lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Video pembelajaran kali ini sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam menyampaikan materi-materi tadi, dan terima kasih sudah ditonton. Thanks for watching. 12, 13, 14, 15.